Halo teman-teman semua, selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Dalam video pembelajaran ini kita akan sama-sama belajar salah satu materi fisika tentang gerak lurus. Selamat belajar. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi mengenai gerak lurus, saya akan menjelaskan beberapa fitur yang terdapat dalam media pembelajaran ini. Yang pertama itu ada anak-anak ke kanan, itu untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Terus ada tanda pause untuk memulai penggunaan media pembelajaran ini. Selanjutnya ada anak-anak ke kiri, itu untuk kembali ke halaman sebelumnya. Dan ada fitur rumah atau icon rumah, itu untuk kembali ke halaman utama atau cover. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan materi mengenai gerak lurus. Ada beberapa topik yang akan kita bahas dalam video pembelajaran ini. Yang pertama itu ada pengertian gerak, yang kedua ada GLB, yang ketiga ada GLBB, dan yang terakhir ada grafik gerak. Untuk mengawali pembahasan kita mengenai gerak lurus, kita perlu mengetahui apa itu gerak. Pernahkah kamu duduk di dalam mobil, lalu melihat pepohonan di luar jendela seperti bergerak mundur? Padahal sebenarnya kamulah yang bergerak, bukan pohon-pohon itu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai gerak. Gerak dapat diartikan sebagai perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan dalam waktu tertentu. Artinya, jika posisi suatu benda berubah dibandingkan dengan suatu titik yang dianggap tetap, maka benda itu dikatakan bergerak. Selanjutnya, kita juga perlu memahami apa itu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Contohnya, ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus atau bola dijatuhkan lurus ke bawah. Jadi, selama gerak benda tidak berbelok atau membentuk lintasan melengkung, kita menyebutnya sebagai gerak lurus. Dalam fisika, memahami gerak lurus sangatlah penting, karena hal ini adalah dasar untuk mempelajari gerak yang lebih kompleks. Ayo, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis gerak lurus. Oke, kita masuk pada jenis-jenis gerak lurus. Yang pertama ada gerak lurus beraturan, atau sering disingkat GLB. GLB adalah suatu gerak benda dengan kecepatan tetap di sepanjang lintasan lurus. Artinya, setiap detiknya benda berpindah dalam jarak yang sama atau konstan. Misalnya, ada mobil yang melaju dengan kecepatan tetap, yaitu 10 meter per detik. Hal ini berarti setiap detiknya mobil tersebut menempuh jarak 10 meter. Tidak lebih cepat dan tidak lebih lambat. Nah, secara sederhana GLB dirumuskan dengan V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak tempuh, dan T adalah waktu tempuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecepatan benda merupakan perubahan jarak setiap waktu. Jika kita mengetahui 2 dari 3 nilai itu, misalnya kita mengetahui nilai kecepatan dan waktu, maka kita bisa menghitung jarak tempuh yang diperoleh dari nilai kecepatan dikali dengan nilai waktu. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kalau tadi kita sudah belajar bahwa GLB memiliki kecepatan benda yang tetap, maka di GLBB kecepatan benda berubah secara teratur setiap detiknya. Bisa semakin cepat, bisa juga semakin lambat. Nah, kalau semakin cepat disebut GLBB dipercepat, sedangkan kalau semakin lambat disebut GLBB diperlambat. Nah, dalam GLBB kita menggunakan beberapa rumus berikut. Yang pertama itu V sama dengan V0 plus AT, di mana V adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan T adalah waktu. Rumus yang kedua yaitu E sama dengan V0T plus 1/2 AT kuadrat. Rumus ini dapat digunakan untuk menghitung jarak tempuh benda ketika bergerak. Jangan lupa ya, kalau benda diperlambat, maka nilai percepatannya menjadi negatif karena kecepatannya berkurang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang grafik GLB. Dalam grafik GLB ada beberapa konsep hubungan. Yang pertama itu konsep hubungan antara posisi dan waktu, di mana semakin jauh posisi suatu benda, maka waktu tempuh benda tersebut akan semakin besar. Selanjutnya, konsep hubungan antara kecepatan dan waktu. Konsep hubungan kecepatan dan waktu, semakin besar waktu tempuh, kecepatan yang diperoleh benda tetap konstan. Karena GLB merupakan gerak lurus yang terjadi pada kecepatan konstan. Artinya,
Sejauh mana benda tersebut bergerak, kecepatan benda tersebut tidak berubah atau tetap. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai grafik GLBB. Yang pertama, grafik GLBB diperlambat. Grafik GLBB diperlambat seperti pada gambar menunjukkan hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Grafik ini berbentuk garis miring yang menurun dari kiri ke kanan. Artinya, pada waktu awal benda bergerak dengan kecepatan tinggi, lalu kecepatannya menurun secara teratur, hingga akhirnya kecepatannya bernilai 0 atau benda dalam keadaan berhenti. Selanjutnya untuk grafik GLBB dipercepat dalam hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Grafik GLBB dipercepat menggambarkan bentuk garis lurus miring ke atas. Artinya semakin lama benda bergerak, kecepatannya akan semakin besar. Kemiringan garis ini menunjukkan percepatan, dan percepatannya itu bernilai positif karena grafiknya bergerak naik.